karena indeks massa tubuh Anda normal, bukan berarti Anda terbebas dari resiko penyakit jantung. Selamat datang di The Morning Report. Pagi ini saya akan menyampaikan publikasi yang ada di American Journal of Clinical Nutrition yang terbit di bulan Oktober 2020. Studi ini dilakukan oleh Abhishek Stanley dan kawan-kawan yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya Louisiana State University. Dan dalam penelitian ini mereka ingin mengetahui faktor apa sih selain indeks massa tubuh yang bisa dijadikan parameter untuk mengetahui risiko penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Dan dari penelitian ini mereka melakukan pencarian lalu menemukan bahwa ada sebuah indeks yang dapat digunakan untuk menentukan risiko seseorang untuk mengalami penyakit jantung. Indeks disebut sebagai Waist Circumference Index atau indeks lingkar pinggang. Jadi indeks lingkar pinggang ini berbeda dengan indeks massa tubuh karena indeks massa tubuh diukur dengan membagi berat badan terhadap tinggi badan. Sedangkan pada indeks lingkar pinggang kita membagi lingkar pinggang dengan tinggi badan pangkat setengah. Jadi untuk memahami kenapa indeks massa tubuh ini tidak bisa 100% dijadikan parameter untuk mengetahui kesehatan metabolis seseorang, alasannya adalah karena orang bisa saja mengalami kelebihan berat badan. Jadi berat badannya lebih banyak atau lebih tinggi dari rata-rata populasi, tetapi tinggi badan itu tidak diakibatkan oleh penumpukan lemak, melainkan penumpukan otot. Sehingga orang tersebut meskipun dia indeks massa tubuhnya tinggi, misalnya pada beberapa atlet angkat besi atau binaraga dan sebagainya, mereka memiliki indeks massa tubuh yang tinggi, tetapi resiko penyakit mereka tidak setinggi orang biasa yang kesehariannya bekerja di kantor, jarang berolahraga, meskipun indeks massa tubuhnya sama, tapi orang yang seperti itu, yang sedentari itu biasa saja mengalami kelebihan lemak bukan otot, sehingga diperlukan parameter lain yang bisa menunjukkan atau menjadi prediktor resiko penyakit jantung seseorang. Dan dari sini si peneliti menguji apakah indeks lingkar pinggang mampu menjadi parameter tambahan, dan mereka berhasil membuktikannya dengan menunjukkan bahwa indeks lingkar pinggang pada orang-orang yang tinggi itu berhubungan erat dengan prediktor-prediktor awal dari penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler lainnya seperti dislipidemia atau udah munculnya penurunan sensitivitas insulin. Jadi cara mengukurnya gampang, tinggal kita mengukur lingkar pinggang. Ya, kalau ada metlin atau alat ukur yang biasa buat penjahit itu diukur lingkar pinggangnya atau menggunakan sabuk, misalnya kalau sehari-hari pakai sabuk, lalu dibagi dengan tinggi badan, tapi tinggi badannya di pangkat setengah. Jadi silahkan nanti cari kalkulator gimana caranya memangkat setengah. Dan dari situ kita akan menemukan persentil, lalu nanti bisa dibandingkan dengan reference. Ketika kita masuk pada persentil yang tinggi, maka kita perlu berhati-hati karena resiko penyakit jantung kita meningkat seiring dengan peningkatan lingkar pinggang. Jadi sederhananya kalau kita mau ambil aman ya, untuk laki-laki setidaknya tidak lebih dari 90 cm. Meskipun sebenarnya itu sangat tergantung pada tinggi badan, karena indeks lingkar pinggang itu juga mempertimbangkan faktor tinggi badan. Semakin tinggi kamu, maka bisa jadi faktor risiko penyakitnya tidak akan sama dengan lingkar pinggang orang yang lebih pendek dari kamu. Jadi untuk itu diperlukan sebuah indeks, dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya hanya menggunakan indeks massa tubuh bukan parameter satu-satunya yang bisa menunjukkan apakah Anda aman dari penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler. Itu dari American Journal of Clinical Nutrition.